wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Cynthia Putri dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri Puspahyang. Di sini saya akan menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harusnya tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada di dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Dan pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling sering sepanjang masa revolusi. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya tersebut sebagai laksana inferno atau neraka. Hal ini dikarenakan rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat 2 hari dari target waktunya, yaitu tanggal 26 November, yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang ada di Surabaya. Walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan bangsa Inggris, dengan adanya kejadian pertempuran Surabaya tersebut mengubah cara pandang atau perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia.
Karena ada kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda. Selain itu, Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia mulai menyadari dan memperlihat perjuangan para pejuang yang ada dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adanya hal tersebut membuat para pejuang Indonesia mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dilihat Belanda sebagai sesuatu yang berbeda dari gambaran mereka dan apa yang mereka bayangkan sebagai kelompok pengacau sporadis atau ekstremis. Latar belakang pertempuran Surabaya. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Nederland-East-Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya semakin marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Kedatangan sekutu di Indonesia merupakan bagian dari Komando SEC atau South East Asia Command yang berada di bawah pimpinan Laksamana Louis Mountbatten. Namun, karena wilayah yang menjadi tanggung jawab SEC masih terlalu luas, dibentuklah Allied Forces Nederland-East-Indies atau AFNI yang bertanggung jawab dalam wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 29 September 1945, Komandan AFNI yaitu Letnan Jenderal Philip Christison tiba di Jakarta. Tugas yang diberikan kepada AFNI di Indonesia adalah melucuti senjata Jepang, memulangkan para tentara Jepang ke tanah air mereka, membebaskan sekutu yang berada di bawah tawanan Jepang, serta mempertahankan keadaan yang ada di Indonesia. Sebelum hal itu terjadi, pada tanggal 24 Agustus 1945 adanya kesepakatan yang terjadi antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement, berisikan mengenai kemauan Inggris dalam membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Oleh sebab itu, adanya resistensi daripada penduduk Indonesia atas kedatangan pasukan sekutu yang disebabkan perjanjian tersebut. Karena adanya hal tersebut, terjadinya pertempuran di berbagai tempat di Indonesia antara pasukan Indonesia dengan sekutu. Kedatangan Inggris di Surabaya, tim Rapi atau tim pemulangan tawanan perang sekutu yang merupakan bagian dari AFNI tiba di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Namun, kedatangan tim tersebut tidak disambut dengan baik dikarenakan tim tersebut tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan Indonesia yang ada di Surabaya. Selain itu, tim pemulangan tawanan perang sekutu tersebut berisi perwakilan dari pihak Belanda.
Hingga pada akhir September, kedatangan Kapten Huijjer yang merupakan seorang perwira Angkatan Laut Belanda ke Surabaya tanpa adanya izin dari pihak Inggris untuk menerima penyerahan Jepang. Jepang menyerahkan berbagai alat transportasi, senjata anti pesawat, tank, dan masih banyak lagi pada tanggal 3 Oktober 1945 yang tak lama kemudian berhasil direbut oleh pasukan TKR dan berhasil menawan Kapten Huijjer. Dalam menjalankan misinya di Surabaya, pihak Inggris pada awalnya hanya mengerahkan Brigade Infanteri India ke-49 yang berada di bawah pimpinan Komando Brigadir Malabi yang memiliki kekuatan antara 4.000 hingga 6.000 pasukan. Para sekutu yang tiba di Surabaya tersebut belum boleh mendarat sebelum mendapatkan izin dari pimpinan Indonesia yang ada di Jakarta. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perundingan antara pimpinan sekutu dengan pimpinan Indonesia yang ada di Surabaya. Pimpinan Indonesia yang ada di Surabaya pada saat itu adalah Gubernur Jawa Timur Suryo, Komandan TKR Karesidenan Surabaya Dr. Mostopo, Presiden Surabaya Sudirman, Radjamin Nasution, Ketua KNI Doel Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Joko Sawondo, Rustam Zain, Joko Sawondo, Muhammad, Inspektur Sujono Prawibismo, Muhammad Yasin, dan Mr. Masmuin. Berdasarkan beberapa pertemuan yang dilakukan, pihak Indonesia menyepakati untuk memberikan izin bagi sekutu Inggris untuk memasuki kota Surabaya dan menempati beberapa objek yang sesuai dengan tugas mereka. Pihak Inggris juga mengatakan dan menekankan mengenai mereka yang tidak melibatkan Nica maupun para tentara Belanda dalam kedatangannya tersebut. Pihak Inggris juga meminta agar para masyarakat biasa selain polisi, TKR, serta badan perjuangan untuk dilarang membawa atau menggunakan senjata agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, antara kedua belah pihak disepakati pula untuk membentuk sarana komunikasi yaitu kontak biro. Pertempuran pendahuluan, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penguasaan di beberapa objek, pihak Inggris juga menduduki berbagai objek penting di Surabaya, seperti kantor pos besar, gedung BPM, pusat otomobil, pusat kereta api, hingga gedung Internatio. Selain itu, pihak Inggris juga menangkap beberapa tokoh pemuda yang ada di Surabaya. Selain itu, salah satu peleton dari Field Security Section yang berada di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dalam upaya membebaskan Kapten Huijjer dan membebaskan para tawanan Belanda yang berada di Kompleks Wonokirti pada tanggal 26 Oktober di malam hari. Keadaan di Surabaya pun semakin memanas akibat adanya selebaran yang tersebar pada tanggal 27 Oktober melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Selebaran tersebut juga disebarkan di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah ditandatangani oleh Major Jenderal Hawthor. Isi dari selebaran tersebut adalah ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi ditembak. Kejadian tersebut semakin menimbulkan rasa kebencian di Surabaya, yang membuat munculnya seruan di radio untuk mengusir pihak Inggris dari wilayah tersebut. Melihat adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak Inggris tersebut, semakin meyakinkan pihak Indonesia bahwa peperangan yang akan terjadi tidak lagi bisa dihindari. Oleh sebab itu, pada tanggal 27 Oktober, tepatnya pada pukul 2 di siang hari, terjadi kontak senjata pertama antara pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha yang merupakan berasal dari pihak sekutu. Selanjutnya, Malabi juga mengikuti arahan yang ada pada selebaran untuk menguasai kendaraan berat yang dimiliki oleh pasukan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1945. Pihak Inggris juga melakukan evakuasi terhadap wanita dan juga anak-anak dari kamp Gubeng dipindahkan ke Barak Darmo.
Setelah terjadinya kejadian tersebut, berbagai pertempuran pun terjadi. Gabungan antara PKR, polisi, dan juga Badan Perjuangan yang mengadakan serangan serentak ke pihak Inggris yang ada di kota Surabaya. Karena penyerangan tersebut, pihak Indonesia berusaha untuk mengambil kembali hak atas tempat vital yang berada di bawah kedudukan pihak Inggris. Serangan pihak Indonesia ini terjadi hingga 29 Oktober 1945 yang dikepalai oleh Komando Jenderal Mayor Yonosowoyo yang merupakan Komandan Divisi PKR berhasil mendesak pihak Inggris. Insiden di Hotel Yamato. Setelah adanya kemunculan sebuah pemberitahuan atau maklumat yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 mengenai penetapan pengibaran terus-menerus bendera nasional Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Surabaya. Namun, terjadi sebuah insiden di mana kedua belah pihak, yaitu pasukan sekutu dan masyarakat Surabaya, terlibat dalam perseteruan perobekan bendera yang berada di Hotel Yamato, Tunjangan, Surabaya. Hal ini memicu terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Kronologi pertempuran Surabaya. Kronologi awal dari insiden ini, di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V.C. Vlogman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Vlogman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun, diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka, yaitu Vlogman, menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Vlogman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Vlogman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris, pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini yang membuat Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Namun, dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak, membuat pemimpin sekutu Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, meninggal dunia. Pemimpin dari pasukan sekutu Inggris, yaitu Jenderal Malabi, meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1945, yang kemudian posisi tersebut digantikan dengan Jenderal Robert Marshall. Kemudian, Jenderal Robert Marshall mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut. 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. 3. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat.
Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan kepada mereka tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini sendiri, terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Sementara pada pihak Inggris terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya pada tanggal 10 November 1945, di mana terjadinya bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Pertempuran yang terjadi tersebut menghasilkan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak. Namun, khususnya untuk masyarakat Surabaya yang kehilangan 20.000 korban jiwa akibat pertempuran tersebut, di mana pada pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Hasil dari pertempuran Surabaya tersebut adalah kemenangan Britania. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembalinya koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Dan Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden Negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November, masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu, hingga kini masyarakat Indonesia masih memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap tanggal 10 November. Tokoh-tokoh pertempuran Surabaya atau tokoh pada 10 November 1945 adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Sungkono, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mustopo Sugiarto, HR Muhammad Mangun Diprojo, Muriel Stuart Walker, dan Abdul Wahab Saleh. Sekian cerita pertempuran Surabaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.